Tapi kalau kita melihat ada orang ya yang dia punya ilmu tapi dia menjelek-jelekan orang, teman-teman jangan ambil itunya, ambil ilmunya yang lain. Jangan-jangan ada ilmunya lain yang bisa kita manfaatkan. Karena kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu harus pakai prinsip undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Agar hati kita nih lapang ya teman-teman ya. Memang nggak boleh kita kalau udah berilmu ngomongin orang itu nggak boleh. Harus bisa menghargai orang dan bisa karib ya, dekat dengan orang lain tetapi tidak boleh menjelek-jelekkan. Nah, itulah yang harus kita hindari ya, teman-teman ya. Makanya kita berusaha kanal-kanal kita ini adalah kanal-kanal yang positif vibration, nggak ada ribah di sini, nggak ada apapun selain cuman ada satu kata yaitu ilmu insyaallah. Aku akan berusaha untuk tetap di positive vibration selama aku live ya teman-teman ya. Ustazah, dosa nggak kalau kita mengingatkan jangan saling mencela? Siap Mbak Semti, jazakunallah. Halo Mbak Rupiah. Ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaktab ba'dukum ba'da. Ya, jangan kalian mencari salah-salah orang lain. Jangan mencela. Orang-orang yang saling mengolok-olokkan itu dalam Al-Quran ibarat ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman ahihi maitan fakarihtumuh. Itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Misalnya kita mengolok-olok orang atau menggibahkan orang, itu sama dia dengan membangkan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah ya. Oke, sehat ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita tanya jawab di pagi ini ya. Lebih awal tanya jawabnya karena nanti aku ada urusan ya. Teman-teman ngantar saudara ke airport. Daripada kita nggak live, nanti hutang live pula aku. Ustazah, dalam sholat pas sholawat pakai Sayyidina nggak? Boleh pakai, boleh tidak ya teman-teman. Oke. Ustazah, iya, nah, iya. Bentar ya. Apakah berdosa apabila terus-terusan berlarut dalam kesedihan? Pertama, teman-teman berdosa. Berarti teman-teman putus asa dengan kasih sayang Allah. Orang yang terlalu lama sedih, itu dia putus asa dengan kasih sayang Allah. Padahal ada dalil wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi teman-teman, kalau ada sesuatu nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Nah, kemudian kalau kita dalam posisi selalu bersedih berlebihan, berarti kurangnya tingkat kesyukuran. Makanya aku bilang kalau lagi sedih ucapnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itulah doa yang teman-teman ucapkan ketika teman-teman dalam kondisi sedih ya. Ustazah, qobliyah di rumah, jamaahnya di masjid boleh, silahkan. Misalnya rumahnya dekat dengan masjid, lalu teman-teman qobliyah dulu sebelum teman-teman sholat, qobliyah dulu sebelum teman-teman ke masjid, lalu di masjid teman-teman ba'diyah, teman-teman sholat jamaah boleh, nggak ada masalah. Iya, doa kalau lagi sedih yang paling gampang itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Oke, Ustazah, gimana nanggapi orang yang julid? Padahal kita nggak tahu salah kita sama dia itu apa. Abaikan teman-teman ya, abaikan. Ya, ingat Allah itu maha pembolak-balik hati. Jika ada orang yang julid sama kita, itu abaikan. Ingat kehormatan kita, kebahagiaan kita, jangan disandarkan kepada orang lain, teman-teman. Abaikan, kurangi urusan dengan dia, tapi kalau ketemu tetaplah silaturahmi. Saya berani untuk menyatakan, selagi teman-teman masih menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain, maka selama itu teman-teman tidak akan pernah bahagia. Maka bahagia itu datang dalam diri kita, ya kan? Kalau orang lain senang sama kita, kita happy. Kalau dipuji, kita happy. Kalau orang lain menghina, kita nggak happy. Ngapain kita sandarkan kebahagiaan kita pada pandangan orang lain? Makanya teman-teman, usahakan bahagia itu datang dari dalam diri. Di tengah keramaian, di tengah kesendirian,
Kita usahakan bahagia dan itu adalah berkah. Berkah itu ditangkap. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman semuanya berusahalah ya bahagia dan tenang insya Allah. Ustazah kalau sholat subuh kesiangan dan mau qobliyah subuh masih boleh nggak Ustazah? Tergantung teman-teman. Tergantung. Kalau masih ada waktu subuhnya bisa. Tapi kalau sudah tidak ada waktu subuhnya nggak bisa. Oke. Ustazah suamiku meninggal terus ada peninggalan tabungan untuk umroh boleh silahkan gak ada masalah karena ketika ada orang meninggal lalu dia meninggalkan warisan maka warisannya itu boleh dinikmati oleh orang hidup. Halo Mbak Una, memang ada ya sholat sakaratul maut yang dikerjakan setelah maghrib? Tidak ada sholat sakaratul maut, wallahu alam bisawab. Tidak ada sholat sakaratul maut. Kalau sholat yang dikerjakan habis maghrib itu adalah sholat sunat awwabin. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2 aja. Ya, caranya per 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, manfaat sholat awwabin ini diampunkan dosa kita dari maghrib menjelang subuh. Setiap rakaat dari sholat awwabin itu sangat disunahkan. Baca Al-Ikhlas 6 kali. Kemudian Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali, ya. Tidak ada sholat sakaratul maut, adanya sholat awwabin. Oke, iya rajin banget sampai sakaratul maut pun disolatkan. Siap. Ustazah, tapi aku pernah baca di buku sholat ada doa sholat sakaratul maut. Doa buku-buku sholat itu teman-teman bisa lihat buku tuntunan sholat madhab Imam Syafi'i ya. Nah ini banyak sekali jenis sholat di sini. Ayat tidak ada sakaratul maut, bahkan di kitab-kitab ta'lim pun tidak ada teman-teman ya. Adanya awabin ya teman-teman ya. Sholat taubat nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, ke depan kita coba lihat lagi ya. Ustazah pakai kunut, subuh nggak pakai kunut gimana? Subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Mungkin nama lain sholat sakaratul maut kayaknya nggak ada sih teman-teman, atau aku bisa jadi yang belum dengar ya. Subuh nggak pakai kunut. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Terus teman-teman ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Hanafi, terserah aja. Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi juga boleh. Mau kunut boleh, mau nggak kunut boleh. Terserah teman-teman mau yang mana. Oke, Zah, boleh nggak seorang laki-laki sholat maghrib isya di rumah sendirian dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya? Halo Mbak Nanci, Mbak Kensa. Teman-teman, kalau sholat sendirian tidak boleh mengeraskan. Sholat sendirian itu mesti, siap Mbak Lasmi, dia mesti sir. Nah ya, dan hanya boleh didengarkan oleh telinga kita. Jadi nggak boleh sholat sendiri itu dikeraskan suaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Halo Mbak Bulbul ya, Pak Abu Rizal. Aku nggak tahu Pak Abu Rizal, belum pernah dengar juga sih ya. Mungkin aku yang kurang baca kali ya. Tapi nanti aku cobalah cek sholat sakaratul maut, tapi I think nggak ada ya. Ustazah, bacaan ya Wahab di sujud terakhir pada waktu sholat apapun boleh, nggak ada masalah. Sholat awabin boleh, kalau mau tiap hari is okay, nggak ada masalah. Siap Mbak Siti, Mbak Enpril ya, boleh aja teman-teman. Sholat awabin itu dikerjakan tiap hari sangat bagus ya, tapi status hukumnya sunnah biasa ya. Jadi dia bukan sunnah muakkad ya teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman mau yang paling mantap tuh sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Mbak Purnama, Mbak Puji, Mbak Sel, jazakunallah, Mbak Abe ya. Oke, sholat taubat bacaannya surat apa? Apapun boleh. Ya, sholat sunat taubat apapun boleh dibaca, nggak ada masalah ya. Oke, ya memang tidak ada, benar Pak. Maybe tidak ada kali Pak Abu Rizal ya. Kalau kita kesiangan bangun sholat subuh, misalnya sudah ada bayangan matahari, gimana? Kalau teman-teman, apa Mbak Melan, gasik itu apa? Kalau teman-teman bangun dalam kondisi di jam berapapun, teman-teman tetap wajib sholat subuh ya.
Biasanya jam 8 iya, nanti aku mau ngantar keluargaku ke airport, jadi aku percepat ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Mbak Herlina, oke. Doa apa? Oke, Mbak Uma. Sholat fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama ya. Oh, aku cepet banget ya. Oke, aku pelan-pelan ya. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh ya, teman-teman ya. Sama dengan fajar dengan qobliyah subuh itu sama. Kalau kita lihat orang wudhunya, kalau kita lihat Ustazah, sholat sunnah sehabis sholat wajib nggak baca lagi takbiratul ihram langsung al-fatihah boleh nggak? Nggak boleh. Karena takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun sholat. Misalnya teman-teman sholat zuhur nih, teman-teman udah salam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka teman-teman mau ba'diyah zuhur ya. Nah, jadi ba'diyah zuhur, teman-teman pakai takbir lagi. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi pakai takbir lagi ya. Teman-teman tidak boleh tanpa takbir ya, teman-teman ya. Oke, Mbak kalau ngajarin anak sholat dengan membawa anak sebaiknya niat sholat jamaah atau sendiri. Kalau anaknya di bawah usia 7 tahun, kita imam perempuan, dia makmum perempuan. Tapi kalau usianya di bawah 7 tahun, pasang niat sholat sendiri aja. Tapi kalau anaknya di usia 7 tahun ke atas, karena anak usia 7 tahun ke atas dia udah wajib sholat, maka Mbak sebagai imam, anak sebagai makmum, maka Mbak boleh melakukan niat sholat berjemaah. Ya, jadi anak wajib sholat itu bukan baligh. Anak wajib sholat usia 7 tahun ya teman-teman ya, 7 tahun. Ustazah mau tanya, kalau sholat sunat mutlak sebelum asar 4 rakaat apa 2 rakaat? Sholat sunat mutlak itu terserah mau 4 mau 2, dia kapanpun boleh 24 jam ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah asar lupa berapa rakaat? Kalau 2 rakaat sebelum asar, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah, tetapi namanya sholat qobliyah. Kenapa teman-teman jarang dengar sholat sunnah sebelum asar? Karena status hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Makanya ustadz-ustadz jarang menyampaikan. Tapi ada kok sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar itu ada. Pada heboh tumben pagi Zah. Nanti aku mau ngantar keluarga ke airport. Jadi aku lebih awal. Oke ya. Kita cuma ngatur waktu aja sih aku. Ternyata teman-teman udah pada bangun. Kukira masih ini ya. Oke. Zah, kalau ada yang mau pinjam uang, iya kan, tapi nggak dikasih pinjaman, apakah itu merusak hidup orang? Tidak, teman-teman. Bahwa meminjamkan uang kepada orang itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kita boleh menyeleksi siapa-siapa aja orang yang kita berikan hutang. Nah, kurangi memberikan hutang ya. Ya, kemarin yang pertama adalah kepada orang untuk menutupi hutang lain. Yang kedua, untuk menutupi mengangsur hutang ribanya. Kecuali untuk ngebom, tapi kalau ngangsur nggak boleh. Yang ketiga, orang yang sudah sering berbohong ya, dan dia tidak akan mampu membayarnya. Orang-orang yang berhutang dan berniat tidak akan mampu membayarnya, maka Allah tetap akan mengabulkannya. Jadi jangan sampai teman-teman berhutang terus berniat tidak membayarnya, itu udah pasti tidak bisa membayarnya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, sama-sama Mbak Emi, orang punya hutang, akunya diblok, gimana hukumnya? Ya dia berdosa. Mbak boleh mengikhlaskan atau boleh tidak mengikhlaskan. Itu pilihannya Mbak. Kalau Mbak ikhlaskan dapat pahala di dunia. Kalau Mbak nggak ikhlaskan nggak apa-apa. Yang penting di akhirat nanti dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Suka banget lihat sudah cantik, seger. Ya iyalah, kan sudah mandi. Oke. Zah, kalau kita habis salam terus buang angin, apa sah kalau kita membaca Al-Quran? Baca Al-Quran tidak wajib wudhu ya, teman-teman ya. Baca Al-Quran sunnah wudhu. Jadi baca Al-Quran tanpa wudhu nggak masalah sih.
Walaupun ada sebagian yang tetap kekeh harus wudhu, itu pilihan saja. Tapi yang jelas menurut Imam Nawawi dan Imam Said Ar-Mursi dijelaskan bahwa mau wudhu itu hukumnya mau baca Quran sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya. Wajib itu harus, sunnah itu tidak harus. Siap Mbak Wartiah? Oke. Iya ustazahnya seger. Teman-teman sering bilang aku seger ya. Iya, karena live pagi kan mandi dulu, live malam mandi dulu. Tapi kalau yang nggak seger tuh sore kali ya. Oke, Ustazah doa agar terhindar dari riba gimana? Panjang sih ada di videonya. Yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Ya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Edukasi untuk orang yang tidak membayar hutang itu sudah ada di video aku. Coba dicari, kasih ke dia ya. Oke, oke gitu ya. Kalau kita lagi diam-diaman sama suami, apakah amalan harian kita batal? Jelas. Jadi gini, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa Senin dan Kamis?" Maka Rasulullah berkata, "Aku itu rajin puasa Senin dan Kamis karena aku itu tahu bahwa di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau teman-teman bermusuhan atau tak bersapaan dengan suami atau tetangga atau teman, itu jangan lebih dari Senin dan Kamis. Jangan melewati hari Senin dan Kamis ya." Jangan, karena saat itu amal kita tidak akan dibawa ke langit. Oke, Ustazah, gimana caranya sulam alis wudhunya gimana? Kalau sulam alisnya udah terlanjur disulam, wudhu aja. Tapi nyulam alisnya berdosa ya teman-teman ya. Nah, dia kan kalau dia berubah itu langsung cepat boleh. Kenapa pakai lipstik boleh? Siap, siap, siap ya. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa sisir alis boleh? Karena bisa berantakan lagi. Nah, kalau dia berubahnya itu langsung bisa dihapus, hukumnya boleh. Makanya kalau pakai bedak atau lipstik jangan yang pakai waterproof ya teman-teman ya. Nah tapi kalau dia berubahnya lama banget itu nggak boleh. Misalnya teman-teman ngecat rambut misalnya, apalagi warna hitam ya, itu haram, tak boleh ya. Atau teman-teman sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam benang, kemudian tanam hidung supaya mancung, itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan berubah dalam waktu lama. Termasuk eyelash extension. Kalau ada yang melakukan, jangan lakukan lagi ya teman-teman ya. Yang lalu biar berlalu. Kalau bulu mata palsu masih oke, tapi dibuka kalau ngambil wudhu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak buka, nanti air wudhunya akan masuk ke dalam tempat, tidak akan masuk ke dalam matanya. Oke. Sampo menghitamkan rambut nggak boleh, karena nanti uban-uban itu akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Selamat buat teman-teman yang udah beruban, udah banyak cahaya di yaumil akhir. Aku belum beruban, belum ada cahayaku ya. Nanti uban itu akan menjadi saksi perjalanan hidup kita. Kalau henna rambut boleh teman-teman ya. Kalau henna rambut boleh. Apakah aku kecepatan? Enggak lah ya. Oke. Kalau alis gimana caranya biar rapi? Nggak ada, nggak boleh diapa-apain alisnya. Hanya boleh disisir atau dikasih pensil alis ya. Kalau aku alisnya memang nggak diapa-apain. Teman-teman jangan baper lihat alisku ya. Ini memang bawaan dari lahir ya. Entah apa kemarin minta makku nggak jelas juga ya kan. Oke. Ustazah, mudah-mudahan jadi Menteri Agama itu pula ya. Siap. Oke, ada pula yang minta aku masuk TV lah, minta aku jadi Menteri Agama lah. Masuk TV aja belum selesai. Tadi pagi ku coba masuk lagi, tak muat juga aku ke dalam TV itu.
Nanti aku beli TV yang lebar sedikit biar aku bisa masuk. TV-ku terlalu tipis sekali. Udah aku masuk kan nggak bisa, nggak muat aku masuk TV. Oke, minta aku jadi Menteri Agama lah, masuk TV lah. Oke, siap ya. Thank you ya teman-teman atas udah saling menghargai di kanal ini ya. Ustazah, iya, waalaikumsalam. Kalau ngecat rambut nggak boleh kak. Ya, nggak boleh kak, nggak boleh mbak, ya kan. Jadi kalau teman-teman ngecat rambut, coba cat rambut yang bigen-bigen itu, yang dia berada di luar rambut itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau mau tuh henna ya. Aku sangat mendukung Ustazah jadi menteri. Coba teman-teman ada-ada aja ya. Iya iya iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya teman-teman ya. Akan ada dentuman baru tentunya insya Allah ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Kalau dia rambut itu di dalamnya akan ada. Kalau teman-teman pakai bigen yang menutupi rambut. Jadi ini rambut kan, teman-teman menutupi permukaannya itu nggak boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam kayak henna itu boleh. Cukur alis nggak boleh mbak, dia lama lagi baliknya mbak. Pokoknya yang lama baliknya nggak boleh ya. Kita aminin aja, saya dukung pula. Aduh, ya siap. Oke, kenapa kepikiran jadi menteri pula nih kawan-kawan ini? Kalau cabut uban makruh, Mbak. Kalau gatal boleh cabut, tapi kalau bisa jangan dicabut ya. Kalau rebonding itu syubhat. Teman-teman tahu syubhat nggak? Ya. Teman-teman tahu syubhat nggak? Syubhat itu adalah antara halal dan haram ya teman-teman. Bahwa rebonding itu dia kembali kepada bentuk semula, tetapi dia tidak sempurna kembalinya. Jadi tidak boleh ya rebonding, jangan ya. Saya setuju. Biar ongkos naik haji turun ada. Semoga jadi menteri beneran. Oke, ini Fajar loh teman-teman. Nanti jadi mustajab. Waduh, Ustazah, sampo yang hitamkan rambut gimana? Sampo untuk hitamkan rambut nggak bisa ya. Menghitamkan rambut haram baik dalam bentuk sampo, baik dalam bentuk cat. Cukur ketek boleh nggak? Cukur ketek dan cukur itu boleh. Usahakan di hari Jumat ya. Oke. Ustazah, tumben cepat live. Aku mau ngantar keluarga ke airport teman-teman. Oke. Zah, niat sholat dilafazkan apa dalam hati? Boleh dilafazkan, boleh dalam hati. Ustazah, kalau istri ditalak satu, lalu nggak mau ngerjain kerjaan rumah, biar suami ngerjain sendiri, itu gimana Ustazah? Sebenarnya kalau udah ditalak nggak boleh lagi satu rumah mbak. Kalau satu rumah itu namanya nanti statusnya zina mbak. Ya, jadi kalau udah ditalak rujuk baru boleh satu rumah. Kalau udah rujuk jangan suaminya yang ngerjain, lebih baik mbak yang ngerjain. Tapi boleh nggak sih suami itu nyuci piring? Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau dia ridho kita ridho. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke, kawat gigi itu tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman ya. Misalnya kayak gini teman-teman, kalau seandainya teman-teman dibilang sama dokter, Pak, Bapak ini harus pakai kawat gigi nih. Karena kalau nggak pakai kawat gigi, dari data empiris bahwa gigi Bapak ini nanti akan kampanye, dia akan demo ini Pak. Oke, pakai. Tapi kalau sekedar untuk cantik-cantik doang itu nggak bisa ya teman-teman ya. Biar keinginan neti terkabul, Ustazah jadi menteri agama. Keinginan neti pula ya. Oke, siap. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kalau gigi palsu nggak ada masalah mbak, karena dia tujuannya untuk kesehatan ya. Kemudian kalau potong rambut sama laki-laki nggak boleh besti ya. Teman-teman nggak boleh potong rambut sama laki-laki kalau teman-teman perempuan, dan tidak boleh juga sama yang yang BANCI ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Dan tidak boleh juga ke non muslim, karena aurat perempuan dengan perempuan non muslim itu seluruh tubuh ya, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Pakai sampo anti rontok boleh, itu perawatan namanya. Sampo untuk menyelamatkan anti uban, biar ubannya lama munculnya itu boleh. Tapi kalau udah muncul dipakai menghitamkan nggak boleh. Paham nggak teman-teman? Paham nggak kira-kira? Oke. Oke. Jadi Menteri Agama nggak seakrab lagi ini ya Zah. Anak.
Dulu waktu aku belum jadi siapa-siapa, aku punya teman dekat. Lalu kemudian aku waktu itu ikut kontes di Jakarta, dakwah nasional, temanku sempat main ke rumah, ini jadi cerita aku. Dan dia duduk di depan lemariku. Lalu dia bilang sama orang tuaku karena sering tidur di rumah. Bu, nanti kalau Nela udah sukses, dia pasti lupa Bu sama aku. Dan temanku nangis. Setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata sampai sekarang aku gitu-gitu aja. Jadi aku gitu-gitu aja sih guys, nggak berubah-berubah gimana sih sejauh ini. Yuk kita lanjut teman-teman. Jadi teman-teman, kalau seandainya kalau minyak rambut nggak ada masalah ya, kalau minyak rambut itu nggak ada masalah sih ya, minyak rambut nggak ada masalah. Ya, aku mau jelaskan konsep yang tadi. Jadi gini, kita ini nggak mau keriput, kita minum kolagen biar nggak keriput, kita perawatan, kita facial pakai serum skincare biar nggak keriput, boleh. Tapi kalau udah keriput, kemudian kita tanam benang, tanam kepalsuan, itu nggak boleh. Misalnya kita belum beruban, kita pakai sampo penunda uban, ya supaya uban kita itu tertunda, iya kan? Nah, uban kita itu tertunda, maka pada saat yang sama itu hukumnya boleh. Tapi kalau udah beruban, kita tutupi uban kita, itu nggak boleh. Paham nggak? Gigi kita rapuh, kita minum vitamin tulang, kita minum supaya giginya itu kuat, gusinya kuat, perawatan boleh. Tapi kalau dia udah ada giginya, kemudian kita rombak bentuknya menjadi gigi kelinci dan seterusnya, itu nggak boleh. Paham atau tidak kira-kira? Ya, jadi lakukan upaya defensif sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita ini mencegah boleh. Gitulah baru mantap dicegah, gitu kan? Itu boleh. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kalau tambal gigi permanen, kalau teman-teman udah nggak ada gigi gitu ya, nah teman-teman harus pasang gigi dong. Masa makannya bubur terus sampai akhir zaman? Pasang gigi palsu boleh, nggak ada masalah. Karena kalau nggak pasang nggak bisa makan ya. Siap Mbak Mumput, oke. Ustazah kalau gigi palsu dibawa sholat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gigi palsu tuh sunnah, syar'i, nggak apa-apa. Sama kayak pen, gigi palsu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Asal jangan kita yang penuh dengan kepalsuan. Siap Mbak Nur Khalilah, iya masih jadi temanku sampai sekarang. Tadinya dia takut tuh, aku lupa sama dia. Aku nggak kayak gitu karena aku dulu dari keluargaku yang sangat biasa ya. Jadi aku banyak belajar adab lah dari mereka itu, masya Allah ya. Ustazah, kalau ubannya dicabut boleh nggak? Cabut uban itu makruh ya, teman-teman ya. Cabut uban itu makruh, tapi kalau gatal boleh dicabut ya. Ustazah, supaya ingat gigi palsu pas meninggal dilepas nggak usah aja. Kalau dia cuman buka cabut, teman-teman, kalau dia cuman cabut pasang, silahkan teman-teman buka. Tapi kalau dia permanen, jangan dibuka. Itu akan membuat jenazah itu kesakitan ya. Kalau nggak dicabut gatal ya, kalau gatal cabut aja, kan makruh. Makruh itu bukan haram ya. Oke, makruh itu bukan haram ya. Kalau warnai rambut nggak boleh karena banyak uban. Yang boleh mewarnai rambut itu adalah kalau dia masuk ke dalam rambut, namanya henna ya. Kalau dia posisinya bigen-bigen di luar rambut yang warna pink, ungu ya, yang warna itu nggak bisa ya teman-teman, bigen gitu nggak bisa. Nggak ada ya ulama yang bilang bigen itu boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut itu nggak ada masalah. Uban itu akan menjadi saksi perjalanan kita di yaumil akhir ya teman-teman ya. Jadi selamat ya buat teman-teman yang udah beruban ya. Uban tuh usia berapa sih guys? Berapa ya? Usia berapa ya kalau beruban ya? Oke, Ustazah, melunasi utang riba anak kita dosa nggak? Ini dia ada riba, kita lunasi biar terlepas dari riba. Bagus, nggak apa-apa. Melunasi ya teman-teman ya. Oh tergantung ya. Oh siap. 30-an udah ada uban. Wah cepet juga ya. Siap ya. Oke, tergantung pikiran, tergantung keturunan. Siap. Ustazah, oh gitu ya. Kalau tahajud terus sholat hajat, taubat, witir, iftitahnya sekali aja boleh. Boleh, nggak baca iftitah pun nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman, iftitah itu pada semua jenis sholat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kalau teman-teman sholat
nggak pakai iftitah itu nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak pakai iftitah nggak ada masalah. Kalau spiral nggak dibuka terus orangnya meninggal nggak apa-apa, tidak boleh membuka yang menyakiti mayat seperti pen ya, seperti gigi palsu yang ditanam, itu menyakiti ya teman-teman ya. Kalau kita lihat orang wudhunya salah atau sholatnya salah, apa kita harus kasih tahu sedangkan kita nggak kenal? Oke. Kalau kita memberitahu atau mengingatkan orang-orang yang kita kenal itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Ada orang yang nggak kenal kita wajib mengingatkan. Siap Mbak Yeye. Tapi yang kita kenal itu wajib mengingatkan. Tapi kalau orang-orang yang kita nggak kenal itu fardu kifayah mengingatkan. Jadi kalau teman-teman lihat orang bergosip di halte, di mall, jangan semua teman-teman ingatkan juga. Ya kan, itu hukumnya fardu kifayah. Wah, nanti jalanlah sore-sore yang bergibah, oi dosa, 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 dosa. Semua orang berkumpul kita ingatkan. Kalau kita nggak kenal itu fardu kifayah. Tapi kalau kita kenal itu fardu ain ya. Jadi nggak wajib kalau kita nggak kenal ya. Siap Mbak Nina, oke. Ustazah, pagi ya. Kalau zakat pendapatan itu gimana caranya? Kalau zakat pendapatan itu keluarkan minimal 7 juta ya. 7 juta per bulan keluarkan dalam 7 juta 2,5% ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Iya Mbak Ratih, karena nanti mau ngantar keluarga ke airport ya. Siap Mbak Zafa, oke. Iya, supaya ingat kalau wali nikah orang tua sudah meninggal, adik laki-laki ada tapi akhlaknya kurang, nggak apa-apa Mbak. Wali tidak perlu yang berakhlak-akhlak banget, yang ustadz-ustadz banget ya. Cukup dia Islam saja itu udah cukup ya teman-teman ya. Tetap wali kalau bisa adik ya. Tapi kalau adiknya nggak mau, yang penting adiknya setuju, boleh kok wali hakim ya. Oke, berarti kalau ubanan nggak boleh pirang, nggak boleh teman-teman. Hello, nggak boleh ya. Yang udah terlanjur biarkan ya. Ke depan kita perbaiki ya. Apalagi bikin-bikin pirang itu dia menutupi batang rambut teman-teman. Oke, Ustazah, cara membayar hutang puasa. Utang puasa itu kalau dia ingat ganti, kalau nggak ingat, kalau yang dulu kalau ingat sholat dan puasanya ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Teman-teman bertaubat jangan diulang lagi ya. Ustazah, kalau hasil dagang tiap hari tidak tentu cara membersihkannya agar penghasilan kita berkah. Makanya ada dalil uktub alaikum lima likum li zakatikum. Kita harus catat harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Hari ini untungnya berapa. Terus dicatat sampai akhir bulan. Nah, akhir bulan nanti kalau udah 7 juta baru keluarkan zakatnya. Hari ini untung 200, besok untung 300, besok 50 ribu, besok 30 ribu. Ya baru keluarkan zakatnya kalau dalam 1 bulan udah terakumulasi minimal 7 juta. Ya. Ustazah, waktu hamil, Ustazah, zakat pendapatan boleh nggak dikasih ke saudara atau orang tua? Zakat pendapatan tidak boleh dikasih ke orang tua, karena orang tua itu adalah tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa, ya. Zakat kok per bulan gimana? Pak Agus, itu namanya zakat penghasilan, Pak. Jadi zakat mal itu kan banyak, Pak. Ada zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan itu per bulan, penghasilan per bulan. Kalau Bapak mau keluarkan per tahun boleh Pak, Bapak rapel aja. Yang kedua Pak, ada yang namanya zakat emas. Zakat emas itu per tahun. Setelah dia 85 gram, Bapak boleh keluarkan 2,5% dari emas yang 85 gram itu. Ya, dan zakat penghasilan dan zakat tabungan juga gitu Pak, sekali setahun selagi tabungan Bapak sudah 85 gram. Oke.
Nah, kalau teman-teman punya hutang, tapi hutangnya hutang motor, hutang mobil, keluarkan. Selagi penghasilan teman-teman di atas 7 juta, maka teman-teman keluarkan zakat 2,5%. Boleh per bulan, per 3 bulan, per tahun, tapi hitungannya tetap per bulan. Itu namanya zakat profesi. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan sering ceramah tentang zakat. Yang udah dapat materi syukur alhamdulillah, yang belum dapat materi teman-teman bisa nanti lihat materinya di ceramah-ceramahnya aku ya. Oke, Ustazah, kalau istri bisa bilang cerai, lalu suaminya bilang terserah aku, apakah itu jatuh talak? Tentu jatuh talak namanya adalah talak kinayah. Kalau ada suaminya bilang, aku nggak mau lagi dengan kamu, ya udah kita pisah aja, ceraikan aku bang, oke, misalnya gitu ya, itu jatuh talak namanya talak kinayah. Ya, talak kinayah itu talak 1 dan 2 sama. Ketika dilakukan 1 kali atau 2 kali ya, masa idahnya adalah 3 bulan. Dalam 3 bulan misalnya nih ya, misalnya nih ketika suaminya bilang kayak gini, ku talak kau, terjadilah talak 1. Dalam 3 bulan itu dia boleh rujuk kalau mau rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Nah, ada wali, saksi, mas kawin, mahar harus ada, ya. Lalu kemudian setelah itu dia bertengkar lagi nih, ku talak engkau. Terjadi lagi talak 2 namanya. Talak 2 sama, kita talak dulu baru ke zakat bentar ya, biar fokus teman-temannya. Terjadi talak 2, ku talak engkau, terjadi talak 2 ya. Maka talak 2 itu sama dengan talak 1. Selama 3 bulan itu dia boleh rujuk. Ya, boleh rujuk, boleh baikan dengan sendirinya. Setelah 3 bulan, maka harus nikah ulang. Talak 1 dan talak 2 sama. Masa idahnya itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Tapi kalau talak 3, itu perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, maka kalau udah diceraikan sama orang itu, baru boleh dia balik ke suaminya. Teman-teman boleh cek video aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang paling penting teman-teman usahakan lihat video dan live-nya. Karena ini tentang talak ini sudah banyak di ceramahnya aku, atau teman-teman boleh subscribe channel aku, jadi subscriber di channel aku. Nah, di situ banyak banget tentang talak, oke? Nah, kalau pokoknya talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan. Walaupun suaminya mengucapkan talak dengan emosi, itu jatuh talak menurut semua ulama madhab kecuali Imam Hanafi. Bahkan hati-hati bercanda pun menurut Imam Syafi'i itu jatuh talak. Jadi hati-hati ya. Nah, betul kalau talak 3 perempuan harus nikah dulu sama orang lain. Nah, langsung talak 3 itu perbedaan madhab. Imam Syafi'i bilang langsung talak 3, tapi 3 imam lain bilang masih talak 1. Jadi talak itu dihitung dari kali dia ucapkan, bukan jumlah dia mengucapkan. Oke. Nah, sementara zakat tadi minimal 7 juta. Kalau udah 7 juta penghasilan teman-teman keluarkan 2,5%. Apakah 2,5% itu setiap seterusnya? Seterusnya. Selama kita melakukan, selama kita punya penghasilan ya itu di atas 7 juta, maka kita keluarkan zakat per bulannya. Walaupun teman-teman nanti ujung-ujungnya keluarkan per 3 bulan, keluarkan per 6 bulan, nggak ada masalah. Yang penting keluarkan dalam 7 juta 2,5%. Kalau 10 juta, ya hitung aja 2,5% berapa ya. Kalau 10 juta berarti 250.000 keluarkan zakatnya. Tabungan dalam bentuk uang selagi di atas 85 gram. Ya, teman-teman wajib keluarkan zakat selagi di atas 85 gram. Ya. Oke, penghasilan bersih ya setelah dipotong modal kalau teman-teman usaha. Tapi jangan dipotong kebutuhan hidup ya, teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya, dianggap satu mbak ya. Oke. Tapi kalau istri sering minta pisah sama suami tapi suami nggak respon, nggak bisa.
nggak bisa, nggak jatuh talak namanya. Tidak jatuh talak semua. Bang, ceraikan aku bang, dia diem aja. Bang, ceraikan aku bang, dia diem aja. Nah, itu nggak jatuh talak, mau sampai kapanpun ya. Oke, kalau gaji 8 juta, hitunglah teman-teman, 8 juta itu gimana ngitungnya ya? Aku nggak pandai pula matematika. Kalau 8 juta itu lebih kurang 200.000 zakatnya ya teman-teman ya. Oke, semua mau ngaji PNS, mau ngaji PNO sama aja. Kalau udah total penghasilan 7 juta, keluarkan zakat. Dari gaji 4 juta, sewa rumah 2 juta, jualan online 3 juta, semua penghasilan itu dihitung. Ya, berapa penghasilannya kalau udah minimal 7 juta, keluarkan zakatnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan belajar di kanal ini ya. Zakat itu harus dikeluarkan ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dikeluarkan nanti teman-teman akan kena dosa ya, besar sekali ya. Oke, paskibra lepas jilbab, nggak usah aja jadi paskibra ya, nggak usah aja jadi paskibraan, jadi yang lain aja anaknya ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau kita haid, bolehkah Ustazah kalau pas hamil zakat dikasih adik yang sedang menuntut ilmu? Boleh, kalau dia menuntut ilmu, yang penting dia adalah ilmu agama. Seperti anak pesantren, ya, seperti rumah tafis, itu adalah namanya fisabilillah. Ya, fisabilillah ya. Kalau fisabilillah itu boleh kita berikan zakat, ya. Kalau istri minta ditalak, suami tetap aku tidak akan pernah menalak kamu, tapi istri meninggalkan. Nah, istri minta talak, lalu suaminya bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu deh, aja. Lalu istrinya meninggalkan, istrinya pergi aja. Misalnya dia pergilah ke pulau seberang, itu tidak akan pernah jatuh talak dan istrinya tidak boleh nikah dengan orang lain. Ih, ngeri. Kecuali istrinya itu perginya ke pengadilan. Jadi kalau mau jadi istri itu yang berani lah. Minta talak sama suami, suami nggak mau menalak, pergi pula dari rumah. Salah alamat, besti. Perginya ke pengadilan. Hei Pak Hakim, aku minta talak, suamiku tak mau talak. Aku mau gugat. Oke. Sini. Nanti dimediasi baru ditalak. Jadi gentlewoman, jangan teman-teman salah alamat. Pergi teman-teman ke pulau yang ada buayanya. Misalnya kayak gitu kan. Atau teman-teman pergi jauh. Teman-teman nggak bisa nikah dengan orang lain selamanya. Karena itu tidak jatuh talak. Jadi kalau mau pergi, perginya ke pengadilan. Oke? Nanti pengadilan yang akan menyelesaikan. Dan menjatuhkan talak buat suami. Tidak akan pernah cerai. Kalau istri cuma pergi aja. Iya kan? Oke teman-teman ya. Iya, kayak gitu ya. Nah, jadi hanya bisa cerai kalau beberapa hal. Pertama adalah suami yang ngomong talak. Kedua, istri yang minta cerai tapi ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya mu'alaf murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Jadi kalau istrinya pergi gitu aja, hati-hati, itu merugikan kita loh. Oh, pergi makan aja. Oh iya. Kemarin ada temanku cerita, suaminya marah Nel, dia pergi dari rumah, ya udah biarin suami pergi dari rumah, nggak ada hukum kok. Ya, nggak ada hukum cerai, nggak ada hukum talak, karena dia cuma pergi dan diam. Dia ngomong talak nggak ada Nel, ya udah pergi palingan dia nyari lontong. Ternyata iya, setelah 1 jam balik, ditanya sama suaminya, kemana bang nyari lontong? Coba bayangkan ya kan, ketakutan banget istrinya, suaminya pergi kemana-mana. Tenang aja, yang menjadi hak kita tetap akan menjadi milik kita. Ya percaya sajalah, ketawakal saja. Suaminya pergi ya udah, palingan cari lontong. Ya kan ntar juga balik lagi. Kemana dia mau pergi? Nggak mungkin dia sanggup di luar lama-lama. Udah hadisnya. Sholat subuh di masjid, iktikaf dulu guys. Jangan keluar masjid dulu. Iktikaf dulu, entah kita zikir, entah kita sholawat, entah kita doa. Sampai 1,5 jam setelah azan, lebih kurang ya. Nah lalu kemudian teman-teman sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti teman-teman sholat, lalu kemudian teman-teman pulang. Pulang itu udah bawa pahala umroh dan pahala haji. Tidak bisa tiap hari, sekali seminggu lah. Entah setiap hari Minggu, entah setiap hari Jumat. Ya, kalau mau dapat pahala. Saranku jangan tiap hari, nanti tidak akan konsisten. Ya. Jadi kalau mau, ya sekali seminggu aja. Kecuali untuk orang-orang yang udah
tiap hari ya teman-teman ya. Oke. Sholat syuruk sama dengan Isra, betul. Sholat syuruk itu sama dengan Isra. Siap Mbak Anita. Za, kalau kebangunan kesiangan yang dikerjakan subuh dulu atau bentar? Atau qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu kan nama lainnya itu adalah sholat fajar. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Itulah qobliyah. Nah, boleh dikerjakan qobliyah ini di rumah, boleh teman-teman, tetapi selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya sudah habis, jangan, subuh aja ya. Ustazah, kalau itikaf tuh harus di masjid kah? Betul, masjid atau musola. Karena gini, apa yang membedakan itikaf dengan zikir biasa? Apa yang membedakan itikaf dengan baca Quran biasa? Yang membedakannya ada 2. Yang pertama adalah kalau itikaf itu di masjid dan musola, kemudian diem. Kalau teman-teman ngobrol saat itikaf, misalnya teman-teman zikir sambil ngobrol, baca Quran sambil ngobrol, itu bukan itikaf namanya, itu baca Quran namanya, itu zikir namanya. Sambil sholawat ngobrol di masjid, itu bukan itikaf. Kalau itikaf tuh memang mesti diam. Diam, boleh makan, boleh minum, boleh selonjor, boleh baring, tapi jangan ngobrol. Karena yang membedakan iktikaf dengan zikir biasa, iktikaf dengan baca Quran biasa, kemudian iktikaf dengan sholawat biasa adalah di masjid dan diamnya. Paham ya teman-teman? Kalau di rumah itu namanya zikir. Kalau di rumah itu namanya baca Quran. Kalau mau iktikaf di masjid dan diam. Paham ya teman-teman ya. Nah memang aku udah lama nggak buat video tentang itikaf dan tutorial itikaf, nanti aku ulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Nah makanya lakukan jangan tiap hari, sekali saja seminggu supaya teman-teman bisa mendapatkan pahalanya ya. Betul sekali Mbak Hani. Kalau syuruknya di rumah cuman dapat pahala syuruknya saja. Dia tidak bisa dapat pahala umrohnya. Kalau mau dapat pahala umroh, Mbak harus gabung dengan itikaf di masjid. Diem, gak boleh ngobrol, boleh makan, boleh minum, boleh baring, kalau batal wudu ambil lagi. Ya, batal wudu ambil lagi wudunya. Seperti itu. Sholat sunat fajar sama dengan sholat sunat qobliyah subuh, sama aja ya. Sholat suruh itu jam berapa? 1,5 jam setelah adzan subuh ya. Siap Mbak Wisnu, Mbak Isti. Nunggu syuruk ngaji di akhir tertidur, boleh nggak? Boleh. Kalau tertidur itu palingan batal itikafnya, tapi nggak ada masalah, ambil wudhu lalu kemudian sholat syuruk. Bolehkah kita sholat syuruk di rumah? Boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh, dia cuma dapat pahala syuruk aja. Sudah 3 bulan talak kinayah, dikasih nafkah aku nggak mau, tapi kalau akadnya sedekah baru aku terima. Berarti Mbak nggak mau rujuk ya, dan Mbak belum nikah dengan orang lain karena talak 3. Kalau akadnya sedekah terima, udah betul itu. Kalau akadnya nafkah tidak. Pinter nih jamaah aku ya, Masya Allah. Ini karena udah lama dengerin tentang talak ini ya. Teman-teman kalau sering-sering dengerin ceramah-ceramahnya aku, video-videonya aku, channel-channelnya aku, yakin aku deh, bakal bisa deh. Bakal ngerti soal talak, bakal ngerti soal zakat, ngerti soal sholat-sholat sunnah, ngerti teman-teman. Sekarang semua tergantung teman-teman semuanya. 7 video, 8 video aku buat setiap hari. 3 video berkeranjang, 5 video non keranjang. Nah 5 video non keranjang ini isinya adalah dakwah, 3 video itu adalah produk yang aku rekomendasikan. Coba 5 video ini didengar satu hari misalnya, atau 10 video didengar satu hari kali 10 kali 30 hari itu udah 300 video ya. Kalau sering dengerin ceramah, cuman repotnya itu kalau teman-teman datangnya di awal. Nah kadang-kadang TikTok ini nggak kerja sama kita, notifikasinya lambat. Jadi kalau teman-teman dengerin ceramah aku dari awal sampai akhir tahan nafas, itu paham teman-teman, tahan nafas. Nah kalau udah masuknya di tengah, itu nanti jadi bingung, tapi aku bertanggung jawab untuk itu. Aku tampilkan di channel aku. Jadi untuk teman-teman yang terlambat, ya teman-teman bisa ke channel. Yang terlambat pergi ke channel ya. Pokoknya tenang aja, aku ada buat teman-teman semua selagi aku sehat. Terlambat datang live ceramah, pergi ke channel. Udah, kurang apa lagi guys? Tinggal teman-teman belajar pelan-pelan ya. Kalau zakat emas gimana? Terus masa muda termasuk yang harus dizakatin nggak? Mas muda itu apa ya? Bahasa apa teman-teman? Zakat minimal 85 gram. Nah kalau zakatnya logam mulia, selagi di atas 85 gram, zakat terus setiap tahunnya. Tapi kalau zakatnya perhiasan yang kita pakai, itu sekali saja seumur hidup. Oke?
Siang baca ya, iktikaf di teras musola boleh nggak? Karena setelah subuh pintunya dikunci. Bisa teman-teman ya. Zah habis wudhu zah mas muda yang kadarnya zah. Aku nggak pernah dengar mas muda, nanti aku pelajari lagi. Haid lebih dari 10 hari gimana? Kalau haid lebih dari 10 hari itu adalah masih haid sampai hari ke-15. Nanti hari ke-15 itu baru namanya istihadah ya. Istihadah itu adalah darah yang keluar di hari ke-16, 17, 18 ya. Nah, untuk istihadah ini dia bukan darah haid, jadi silahkan mandi di hari ke-15, hari ke-16-nya boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Cuman orang yang istihadah itu dia harus cebok, bersihkan sebelum sholat, lalu kemudian jarak wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu lama. Oke? Ustazah, bagaimana hukumnya? Nikah siri tanpa wali tidak sah. Wali adalah rukun nikah. Nikah tanpa wali tidak sah. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nikah siri tanpa wali sama dengan sholat nggak baca Al-Fatihah. Berarti hilang rukunnya. Wali rukun nikah, kemudian Al-Fatihah adalah rukun sholat. Pokoknya ibadah itu guys, hilang rukunnya batal dia. Dikerjakan rukunnya sah dia. Ya kan? Contoh, sholat ustazah saya nggak baca ayat pendek, nggak apa-apa, karena ayat pendek bukan rukun. Ustazah saya sholat belum khusyuk, nggak apa-apa. Yang penting rukunnya dikerjakan dulu. Yang penting dia sah dulu. Khusyuk itu soal belakangan pelan-pelan gitu. Ustazah saya sholat nggak baca iftitah, nggak apa-apa, karena dia bukan rukun. Ustazah saya nikah nggak ngundang ustazah, nggak apa-apa, karena ngundang aku bukan rukun nikah. Ustazah saya itu nikah nggak ada wali, berarti tidak sah, karena wali itu rukun nikah. Pokoknya ibadah itu sah kalau dia dikerjakan rukunnya. Ya kan, kalau rukunnya dikerjakan maka dia sah. Kalau tinggal rukunnya maka dia tidak sah. Oke, ustazah saya nikah nggak pakai pesta, nggak apa-apa. Pesta bukan rukun nikah. Ya kan, ustazah saya nikah nggak ada mas kawin, nggak boleh, karena mas kawin itu rukun nikah. Paham teman-teman ya? Yang baru mampir, tap-tap layarnya, share-share tautannya. Oke? Ustazah, rumah yang ditempati sekaligus dibuat tempat kos, ya kan? Apakah dihitung zakat mal? Ya, hasil kos-kosannya nanti dihitung zakat mal. Zakat penghasilan namanya. Hitung berapa hasil kos-kosan 2 juta, dari gaji 4 juta, dari jualan online 3 juta, dari apa? Pokoknya hitung tuh penghasilan kita tuh, keluarkan 2,5% setiap bulannya selagi total penghasilannya 7 juta. Ya, siang Mbak Ami, Mbak Mike, saksi laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang. Kalau lupa sujud 2 kali, kalau lupa rakaat, ya itu namanya teman-teman boleh sujud sahwi ya. Ustazah, saya mens sudah 20 hari. Apakah setiap mau sholat harus mandi apa cebo aja? Oh tidak harus mandi. Tidak harus mandi wajib setiap mau sholat bagi yang istihadah. Mandinya sekali aja. Repot kalau mandinya setiap sholat. Mandi wajibnya setiap sholat. Tidak Mbak. Cuman Mbak dianjurkan banget untuk membersihkan sebelum sholat ya. Jadi tidak wajib mandi ya Mbak. Jadi oke, caranya sujud sahwi. Sujud sahwi itu caranya kayak sujud sahwi. Oke, sujud sahwi itu kalau lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya gitu ya. Teman-teman pilih 2 aja dulu karena lebih baik ya dibanding kurang. Nanti sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ya, teman-teman ya. Sebelum salam kan teman-teman sujud tuh. Ya, sebelum salam setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud baca subhanallahi la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Jadi 2 kali sujud dan 2 kali baca ya teman-teman ya. Lalu kemudian teman-teman baru salam kanan, salam kiri. Begitulah cara sujud sahwi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Yaumul Bid tanggal berapa bulan ini? Wow, ini hari kedua Yaumul Bid. Kemarin Yaumul Bid ya teman-teman. Kemarin Yaumul Bid di
kemarin Yaumul Bid di Minggu, Senin, dan Selasa ya teman-teman ya. Minggu, Senin, dan Selasa ya teman-teman ya. Jadi yang nggak puasa Yaumul Bid hari ini, besok tinggal sehari boleh puasa. Tapi kalau sekarang teman-teman belum makan, belum minum sampai jam segini, pengen puasa, pasang niat di tengah hari, boleh untuk puasa sunnah ya. Nah oke. Makanya teman-teman simak terus video aku, walaupun aku buat video itu kadang-kadang mau subuh, habis subuh, di mobil, di mana aku bisa aku buat. Di situ selalu ada reminder untuk teman-teman puasa Yaumul Bid, reminder yang lagi puasa tolong banyak berdoa. Semua ada ya. Aku udah alarm aja ya. Siap. Ustazah, emas yang harus dikeluarkan emas perhiasan dan LM juga, betul. Kalau LM keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram, kalau perhiasan sekali aja seumur hidup. Umur 50 tahun menikah apa hukumnya? Mantap, boleh, berarti masih oke ya teman-teman. Silakan nikah usia 60, 50 bagus ya teman-teman. Sekarang 50 masih muda lah, kan sudah ada skincare ya kan. Orang usia 55 sekarang bisa mengalahkan usia 37 tahun, 35 tahun, 20 tahun dengan syarat skincare-nya selalu ready ya. Oke, Ustazah, kalau kita punya wudhu meninggal, wudhu meninggal. Oh, Ustazah, kalau kita punya wudhu tapi makan minum dulu sebelum sholat, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum santai duduk nganggo-nganggo nganga-nganga tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Kalau yang nggak pakai skincare aman selagi wudhunya dijaga 24 jam. Orang jaga wudhu 24 jam mukanya cerah, inner beauty-nya keluar insya Allah. Niatkan lillahi ta'ala. Mati dalam keadaan berwudhu, matinya mati syahid ya. Oke, Ustazah. Kalau nikah dah hamil pas harub ijab lagi. Ya, setelah lahir ijab kabul lagi ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya saya oke, bentar ya. Ustazah, aku kesulitan baca ya, teman-teman, karena aku salah pakai jilbab lagi. Harusnya diganti tadi jilbabnya. Ustazah, saya mau ikut pengajian ke majelis taklim tapi suami nggak ngizinin. Coba cek dulu Mbak. Kalau suaminya nggak ngizinin sekali dua kali, Mbak boleh ikut suaminya. Tapi kalau udah Mbak terus Mbak nggak dilarang terus, berarti suaminya itu maksiat. Salah satu kemaksiatan adalah melarang orang lain berbuat kebaikan. Ya, jadi kalau maksiat itu melarang orang lain berbuat kebaikan. So, Mbak boleh negosiasi, tawar dengan suaminya dan boleh sedikit membantah dalam artikulasi supaya suaminya mengizinkan sekali aja seminggu 30 menit, nggak, masa nggak bisa bang, cincai lah gitu ya. Oke, saya nggak bisa sholat sambil duduk karena kakiku sakit. Sholatnya sambil duduk, setelah sujud lupa. Saya nggak bisa sholat sambil duduk karena kakiku sakit. Sholatnya sambil duduk. Setelah sujud lupa langsung salam. Gimana? Coba diulang Mbak. Oke, kalau 50 tahun menikah nggak apa-apa. Usia 50 tahun nikah nggak apa-apa Mbak Indri. Nikah aja nggak apa-apa ya. Yang puasa Daud gimana dengan Yaumul Bid? Teman-teman yang puasa Daud, abaikan aja puasa Yaumul Bid. Abaikan aja puasa Senin dan Kamis. Karena puasa Daud itu udah nomor 1. Ya, nah jadi puasa Daud itu udah nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, dan itu ada di video aku buat kemarin. Makan minum tidak membatalkan wudhu Mbak. Yang batalkan wudhu itu satu, menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau gatel-gatel ada gamis nggak apa-apa. Kedua, tertidur lelap, ngantuk banget tidur sampai hilang kesadaran, itu batal. Tapi kalau cuma duduk gini doang tidak batal ngantuk ya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan dengan yang bukan mahram, apalagi dengan mantan. Kemudian yang keempat, kena najis. Kemudian yang kelima, batal wudhunya kalau teman-teman dalam keadaan ini ya, dalam keadaan tidak dalam kesadaran. Oke? Ku jadi pendengar yang baik, siap ya. Ustazah, gimana hukumnya mertua sakit orangnya lemes Zah? Kalau sakit nggak ada hukum, sakit boleh. Yang penting teman-teman tetap sholat ya. Shollu qaiman, nggak bisa sholat berdiri, faqaidan, duduk ya. Oh, tidak menikah sampai 50 tahun. Oh, bukan menikah usia 50 tahun nih kawan wanitanya ini. Tidak menikah sampai 50 tahun rupanya. Oh,
Teman-teman coba simak aku tentang hukum nikah. Tap-tap layarnya, share-share tautannya. Oh ya, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan antara keduanya kentut, buang angin, buang air kecil, batal ya. Oh, tidak menikah. Oh ya ya ya. Oke, tidak menikah sampai umur 50 tahun, ini panjang penjelasannya. Selama aku menjelaskan, teman-teman coba tahan nafasnya. Oke, mulai sekarang. Orang yang tidak menikah, nikah tuh hukumnya macam-macam. Pertama, wajib hukumnya menikah itu kalau dia sudah mampu menikah. Laki-laki dia sudah mapan, perempuan sudah bisalah dia menjadi istri yang baik. Tapi kalau tidak menikah, dia tidak bisa menahan nafsunya, maka dia wajib menikah. Oke, dia tidak bisa nih, dia udah mapan, kalau nggak nikah, dia akan berzina, dia ada syahwat nih, maka dia wajib nikah, berdosa kalau nggak nikah, tahan nafas. Yang kedua adalah, ada hukumnya itu adalah sunnah menikah. Siapa orang yang sunnah menikah ini? Ya, berarti dia nggak wajib nikah nih ya, yang nomor 2 ini adalah kalau dia sudah mapan atau perempuannya sudah mampu menjadi istri yang baik, tapi dia kalau nggak nikah nggak apa-apa, dia tidak akan terjebak dari zina. Misalnya dia sibuk atau dia fokus dengan aktivitas lain, dengan merawat orang tuanya, dengan merawat anaknya, kalau dia janda ya, atau dia sibuk dengan pekerjaannya gitu ya, tapi dia nggak zina, maka menikah menjadi sunnah, tidak wajib. Oke, tahan apa dulu? Tak boleh hirup dikit, tak boleh Mbak Ida. Kemudian yang ketiga, ada nikah itu hukumnya makruh. Kapan nikah ini hukumnya makruh? Makruh itu adalah kalau dia belum mapan, belum bisa menafkahi lagi, tapi dia tidak mampu menahan syahwatnya, maka dia makruh menikah. Kalau bisa orang kayak gini jangan nikah ini. Ya, karena kenapa? Kalau orang kayak gini nikah, nanti dia kena dosa selama dia tidak menafkahi istrinya. Maka cemana ini syahwatnya ini? Syahwatnya ini harus dia dengan olahraga dan puasa. Oke. Kemudian ada si haram menikah ini. Haram menikah ini adalah kalau dia punya penyakit, maaf izin ya, penyakit yang kayak gitulah. Ya aku nggak sebut namanya, nama penyakitnya. Nah, jadi pertanyaannya usia 50 tahun belum nikah. Gimana? Dia nomor 1 atau nomor 2 nih? Ya, kalau dia nomor 1 wajib nikah kalau nggak mampu nahan syahwatnya. Kalau dia mampu nahan syahwatnya, aman-aman aja hidupnya, maka dia tidak berdosa jika tidak menikah. Ya, silahkan teman-teman. Ini ada yang serius guys, nggak kuat tahan nafas, maaf ya. Aku bercanda ya, buat teman-teman yang baru masuk kaget ya. Oh, suruh nahan nafas beneran. Ya, jadi itu canda ya. Oke, silahkan dibuang nafasnya. Oke, ya. Yang baru masuk bingung, saja kok nyuruh nahan nafas ya. Oke ya, jadi seperti itu jawabannya ya, kalau belum menikah usia 50 tahun ya. Oke, salam kenal buat teman-teman yang baru mampir. Jawab azan itu ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang wajib ya teman-teman ya. Serius ya teman-teman yang baru, lega ya. Oh iya, makan tidak batal wudhu Mbak. Makan minum tidak batal wudhu ya Mbak. Lah gimana Mbak kalau Mbak mau jaga wudhu 24 jam? Ya gimana coba? Setiap makan ambil wudhu. Enggak ya Mbak? Halo Mbak Nadia. Ya kalau Mbak Diman habis lahiran anaknya ijab kabul lagi kalau dia maaf izin anak hasil zina ya. Ustazah, ya oke. Nomor yang haram itu kalau dia punya penyakit menular atau penyakit itulah pokoknya dia haram menikah. Ustazah, iya kayak punya penyakit gimana nih ya? Penyakit kayak penyakit laki-laki tidak bisa memuaskan istrinya atau dia punya penyakit menular misalnya dia haram menikah ya. Ustazah, jadi abis makan boleh langsung sholat? Tafadhol, nggak apa-apa. Wudhu, makan, azan, sholat, nggak apa-apa. Makan tidak membatalkan wudhu, Mbak, serba-serbi. Makan minum tidak serba-serbi. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Mana yang lebih baik, bertahan atau melepaskan suami yang sulit, yang pelit? Tergantunglah teman-teman, ya kan? Kehidupan kita kan beda-beda. Yang penting dibolehkan menggugat suami kalau dia tidak menafkahi. Baca sigot nikahnya. Ya, yang mana Mbak Mina Kebab? Ya Allah, tergantung sigot nikah. Teman-teman ada buku nikah kan? Coba teman-teman lihat buku nikah itu. Ya, kalau suami tidak menafkahi dan istrinya tidak ridho, istri boleh menggugat. Tapi kalau dia ridho tidak gugat tidak apa-apa, tetap bertahan. Ustazah mohon apa jawabannya? Di VT juga nggak pernah direspon. Dibantu Mbak Mina Kebab, aku baru baca nama Mbak juga baru kali ini. Jangan-jangan difilter, coba tanya dengan
Kalimat yang berbeda, takutnya TikToknya ngefilter. Oh ini pertanyaannya Mbak. Oh ini yang tak pernah terbaca. Apa hukumnya Mbak Mina Kebab nih? Ingus nempel di mukena, apa harus ganti mukena? Oh, di VT udah ada itu teman-teman. Jadi kalau flu, kemudian batuk, berdahak, ingus nempel di mukena, air mata nempel di mukena, itu tidak najis Mbak. Itu tidak najis ya, itu tidak najis. Nah ini kalau teman-teman mau, kajian-kajian apa yang dibolehkan dalam sholat, apa yang membatalkan sholat, apa yang dimakruhkan dalam sholat, itu udah ada di VT, tapi VT itu memang kebanyakan sih teman-teman ya, udah ribuan sih, udah sulit untuk dicari ya kan, udah kayak nyari apa jarum dalam jerami kan, susah ya. Jadi teman-teman boleh ikut live aku juga ya kan, live aku juga, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, itu ada di ceramah-ceramahnya aku, nanti aku ulang-ulang lagi ya teman-teman. Maka ya betul ya, jadi ingus, flu, batuk, pilek itu kalau dia nempel di mukena dia tidak najis ya. Itu dalam kitab fikih Said Sabiq Fikih Sunnah ya, itu dalam kitab bahasa Arabnya dan udah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga ada kalau teman-teman mau baca bukunya. Ustazah, ya karena tak semua yang kotor adalah najis ya. Kalau ingus itu kotor tapi nggak najis, keringat kotor tapi nggak najis. Ustazah, kalau kita nggak mau menikah karena suami meninggal, nggak apa-apa, yang penting tidak berzina. Ya, Ustazah, kan kebersihan sebagian dari iman. Iya, dianjurkan bersih, tapi batal nggak? Kan pertanyaannya, batal nggak? Iya kan? Nah, kalau nggak batal, dia nggak batal. Tapi lebih baik bersih. Sama dengan teman-teman suka nanya, Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam atau nggak pakai baju di dalam? Jawabannya adalah sah selagi nutup aurat. Tapi bagus nggak? Nggak bagus. Lebih bagus menghadapi Allah dengan pakaian-pakaian yang bersih ya, gitu teman-teman. Oke, anak susu, anak cucu, kalau dia bersentuhan dengan orang tuanya tidak batal. Karena apa? Karena itu mahramnya ya, itu mahramnya. Oke. Ustazah, kan kebersihan sebagai dari iman. Nah, itu hadis sahih atau seperti apa ya? Flu tadi Mbak Uy. Jadi tidak semua hukum fikih ada dalilnya Mbak. Jadi hukum Islam itu ada 4 Mbak. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad. Ya. Nah, ada hal-hal yang dia itu sifatnya ijtihadi. Ijtihadi ini dia tidak ada dalilnya. Ya, dia berasal dari ijtihadiyah ulama madhab. Maka persoalan fikih kayak ingus membatalkan wudhu enggak gitu ya, itu bisa jadi tidak ada hadisnya. Misalnya gini ya, Ustazah, iya, batuk membatalkan wudhu enggak? Batuk membatalkan sholat enggak? Batuk tidak membatalkan sholat. Mana hadisnya Ustazah? Gitu ya. Nah, sesuatu kaidah-kaidah fikih, jawaban-jawaban hukum itu tidak serta-merta ada hadisnya. Bahkan hadis ini pun, sunnah ini pun terdiri dari 3. Pertama, dia adalah qaulur rasul, ya, qaulur rasul ya, qaulur rasul perkataan rasul, ada hadisnya. Ada ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya tetapi dia bisa dikerjakan. Itu berasal dari perbuatan rasul. Contoh, Ustazah, mana hadisnya cara kita kalau kita sholat itu begini kalau perempuan, maka dia ditutup. Kalau laki-laki begini, mana hadisnya? Oh, itu hadisnya tidak ada. Itu dalilnya cuma 1. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ustazah, mana dalil tentang sholat tasbih berjemaah? Tidak ada dalilnya. Itu berasal dari perbuatan sahabat yang Rasulullah diamkan. Itu dibolehkan. Jadi teman-teman, hadis itu hanya berasal dari qauli Rasul. Banyak hal fikih yang itu sifatnya ijtihadian, bukan qaulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gitu ya teman-teman. Terlalu tinggi sih kalau aku menjelaskannya, tapi aku pernah jelaskan ini di ceramah-ceramahnya aku. Supaya lebih rigid, teman-teman nanti masuk ke ceramahnya aku akan jelaskan apa itu Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Oke. Ustazah, sholat yang tertinggal harus diqodho ndak? Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi. Saya masuk Islam itu 10 tahun yang lalu.
Selama 10 tahun saya tak sholat, tak puasa. Rasulullah berkata, "Hakul yakin asyara sanatal madi." Yakinkah engkau 10 tahun? Yakin ya Rasulullah. Yakin engkau? Yakin ya Rasulullah. Yakin engkau? Yakin ya Rasulullah. Kalau yakin kau boleh kodo, kau boleh ganti puasamu di musim dingin. Kalau nggak yakin jumlah yang kau tinggalkan, kau tak usah ganti, cukup dengan bertaubat saja. Oke. Ustazah, waalaikumsalam. Doa supaya dagangan laris ada di video aku juga. Sebenarnya supaya dagangan laris itu banyak variabel, banyak faktor sih teman-teman. Yang pertama jangan tinggalkan duha. Kemudian ketika buka kedai teman-teman baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Perbanyak sholawat, yaitu itu bab doa. Ada lagi namanya bab usaha. Bab usaha adalah kasih pelayanan terbaik, customer satisfaction, berikan kepercayaan yang terbaik, berikan amanah, jujur, maka insya Allah dia, ya sama Mbak Ria. Itu artinya bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku berserah kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatanmu. Ya, nah inilah teman-teman yang dinamakan dengan kalau kita mau buka usaha. Ya, nah jadi itu dilakukan. Nah artinya, tapi kemudian teman-teman jangan lupa bersyukur berapapun yang didapat hari itu. Karena syukur itu kayak gini. Aku pernah cerita, aku ulang lagi ceritaku. Aku pernah makan lontong di sebuah rumah, di sebuah tempat. Aku udah bertahun-tahun gak makan lontong ya teman-teman. Pagi-pagi aku ngindarin santan. Di usia segini aku ngindarin santan sudah 5 tahun teman-teman. Ya, udah kayak gini aku jaga kesehatanku, semoga bener-bener sehat lah ya kan. Nah aku udah bertahun-tahun ya, udah 5 tahun mungkin aku nggak makan santan ya teman-teman, atau ngindarin santan. Tapi satu ketika aku nih pengen nih makan lontong gitu ya. Aku makanlah di sebuah rumah makan yang aku ngobrol, Bu gimana nih, laku nggak jualannya hari ini? Aduh susah Bu, nggak ada orang beli, hidup sekarang susah. Oke, dah nggak habis nih kata dia, dah. Besok aku makan lagi guys. Jadi aku makan 3 hari berturut-turut. Aku makan. Kenapa Mbak Nur Saidah? Sematkan doa buka usaha teman-teman. Coba dibantu tuliskan ya. Nah lalu kemudian aku makan. Gimana Bu? Lancar nggak hari ini? Oh laku Bu. Tapi itulah Bu. Ternyata Bu ya. Itulah Bu. Ternyata Bu. Laku Bu. Udah habis. Padahal orang banyak Bu yang mau beli Bu. Ngeluh juga. Kemarin dia ngeluh karena nggak laku. Sekarang ngeluh karena habis. Dan kemudian habisnya itu dia ngeluh juga. Keriput juga keningnya. Aku pening juga. Ini orang maunya laku atau maunya nggak laku. Gitu kan. Kemudian selanjutnya besoknya lagi saya pergi. Gimana Bu? Aduh saya udah masak banyak Ustazah Bu Nela. Tapi nggak ada orang yang beli. Nah coba. Tidak ada situasi yang baik buat orang yang tidak bersyukur. Nah, yang kayak gini bisa menyempitkan rezeki kita. Karena dalam dalil, la in syakartum, syukur dulu, la azidannakum, baru tambah. Kalian syukur dulu nih, baru aku tambah rezeki. Nah, kalau kalian ngerasa kurang terus, aku tak tambah. Begitulah rahasia rezeki langit, teman-teman ya. Nah, itu adalah rezeki langit ya. Jadi ada yang datang karena Allah, ada yang datang rezeki itu karena kita usahakan, ada yang datang karena kita syukuri. Gitu. Nah orang nggak bersyukur itu dia nggak pernah bahagia hidupnya guys. Aku ambil contoh. Maaf kalau teman-teman ada yang merasakan kita keep moving, kita ubah. Mau pergi kemana-mana, pakai baju, nggak bagus loh, ganti lagi. Sanggup dia bilang bajunya nggak bagus, padahal tadinya dia yang beli. Kecuali yang beli itu tetangganya. Siap Mbak Nina, jazakumullah. Mau makan, lebih enak yang di situ. Nah itu ciri-ciri orang nggak bersyukur tuh. Mau makan sate, kurang nih, cabenya gitu ya. Mau pakai baju, bajunya jelek. Padahal tadi dia yang beli. Coba, kan lucu. Dia yang beli bajunya, dia bilang bajunya nggak bagus. Yang kayak gitu susah tuh ngangkat rezekinya. Walaupun dia mapannya mapan yang ya nanggung lah. Kalau dia memang mau super mega mapan, sehingga sedekahnya banyak, harus bersyukur ya. Dari hasil apa yang telah kita buka jualan kita. Oke, kalau beri barang mahal itu tidak mubazir selagi kita pakai ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah jadi syukur, nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang nggak ada. Banyak kita nih nggak bisa menikmati apa yang ada, ya kan? Mau makan kok nggak enak, mau pakai baju kok nggak ada yang cantik, pakai tas ini nggak enak, ganti lagi tas nggak enak. Nauzubillah, ya kan?
Ustazah, kalau selesai sholat kita mengusap muka, apa itu sunnah? Tidak ada larangan, tidak ada keharuman, dan tidak ada kewajiban, ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau kita, Za, doa diterima masuk kerja. Oke, siap Mbak Parnomo. Nanti aku sampaikan cara bersyukur ya, sebentar ya. Kalau teman-teman mau masuk kerja, halo Mbak Ica, bacanya adalah atau wawancara atau lagi tes gitu ya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, dan lunakkan mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan mudahkan dan hindarkan dari kekakuan lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Ya, itu doa supaya teman-teman dapat pekerjaan, dimudahkan urusan. Itu ya. Nah, apakah rujuk harus diucapkan? Kalau rujuk dalam masa idah tidak harus diucapkan. Kalau rujuknya ditalaknya hari ini, dalam 3 bulan dia rujuk, tidak harus ucapkan. Tapi kalau udah 3 bulan harus nikah ulang. Ya, kalau nikah ulang ya tentu harus diucapkan. Anak kandung kesentuh ayahnya emang batal wudhunya, Zah? Enggak batal. Kan anak kandung dan bapak kandung itu mahram. Anak kandung tidak batal wudhu, guys. Ya. Istri menikah lagi setelah suaminya meninggal. Apakah bisa masih bersama suami ketika masuk ke dalam surga? Masuk surga aja dulu, guys. Nanti masuk surga, teman-teman mau ketemu suami pertama, suami kedua, mau ketemu netizen, mau ketemu aku pun bisa, insya Allah. Iya kan? Nah, semoga aku juga di surga bersama teman-teman semuanya. Ustazah, saya bercerai, saya nikah lagi, atau suami saya meninggal, saya pengennya ketemunya dengan suami pertama. Ketemu nanti itu, penting masukkan aja dulu ke surga. Yang penting masuk surga dulu, karena di surga itu apapun yang kita mau boleh. Oke, masuk aja surga, cucukkan dulu hidungnya, masuk surga, insya Allah ketemu bisa apa aja. Boleh, bisa Mbak, bisa insya Allah. Ya, gitu ya. Kalau ponakan tidak batal wudhu, dia mahram kita. Gitu ya, teman-teman sehat selalu ya. Semoga kita masuk surga ya guys. Ada yang masuk surga karena sholat sunnahnya, surga Firdaus ya. Ada yang masuk surga karena puasanya, surga Ar-Royan ya. Masya Allah. Ini wajah-wajah ahli surga semua nih. Walaupun sholatnya masih kul-kul aja. Tapi oke lah masuk surga ya kan. Oke, Ustazah. Ustazah, bagaimana orang yang umroh setelah pulang baru dicicil? Sebenarnya kalau umroh tidak harus mampu. Jadi boleh aja, hanya saja tidak boleh teman-teman hutangnya itu dengan hutang riba. Tetapi kalau haji tidak boleh hutang sama sekali. Haji itu harus mampu ya. Suami istri batal wudhu enggak? Suami istri tidak, ada 3 pendapat ulama madhab. Yang pertama ada yang mengatakan batal, itu Imam Syafi'i. Yang kedua ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja, Imam Maliki. Ada yang bilang tidak batal, yaitu Imam Hanafi. Teman-teman kalau untuk ke sepupu, kemana, ke tetangga, nggak usah sentuh-sentuh lah kalau laki-laki guys. Ngapain sentuh-sentuh, ya kan? Ke mertua, nggak usah sentuh-sentuh, tinggal gampang aja, oke? Okay? Nggak sentuh-sentuh, Pak, nggak, sholat aja udah. Iya kan? Nah, saya sholatnya masih bolong-bolong Ustazah. Ya nggak, ya kalau sholatnya masih bolong-bolong, jangan bolong lagi ya teman-teman ya. Memang ibadah itu dipaksakan ya teman-teman, ibadah itu dipaksakan. Al-iman yazid yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ditambal. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid mulai hari apa? Hari ini nggak apa-apa, silakan langsung puasa selagi belum makan lontong pagi ini. Hari ini puasa dan besok. Puasa Yaumul Bid itu dari kemarin teman-teman. Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa ya. Nah, jadi hari ini bisa dengan besok ya. Saya sholat subuh selalu kesiangan. Hidupkan alarm handphone segede-gede gambreng. Letakkan di lemari paling atas. Taruh ngambilnya pakai kursi, jauhkan kursinya. Kalau dia bunyi, teman-teman pasti sebel. Dan kemudian teman-teman ambil kursi, naik, manjat lemari, matikan alarm, nanti bangun tuh. Ini serius, ini caraku waktu masih muda dulu susah. Ya, nah itu ya.
Ya itu caranya, itu real, real teman-teman. Kalau alarmnya di belakang telinga, udahlah kekuatan teman-teman lebih tinggi dibanding alarmnya. Oke. Untuk berproses seperti jadi ustazah gimana ya? Betul. Oke. Seperti aku kebetulan sekolah teman-teman ya. Dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya. Oh, hari ini sebaiknya puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid aja? Yaumul Bid lah, ya kan? Nah, Senin Kamisnya boleh di skip dulu. Karena Yaumul Bid itu sekali sebulan, ya. Sampai besok, ya. Sampai besok lah, ya. Lah kalau dengar alarm dimatiin tidur lagi ya. Oke. Oh gitu ya. Ustazah bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Gak bisa. Malas itu tetap ada. Mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia ustazah, mau dia profesor, doktor, mau dia menteri, mau dia presiden, malas tuh ada. Karena malas itu ada chipnya dalam hati kita. Makanya kita nih punya nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul mahzmumah. Artinya apa? Malas tuh ada, dia nggak bisa dihilangkan. Ya. Nah, yang penting bukan menghilangkan malas. Yang penting adalah tetap melakukan saat malas. Ustazah gimana caranya biar semangat sholat duha? Nggak usah semangat, yang penting kerjakan aja. Ustazah gimana caranya ngilangin rasa malas? Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Apakah aku nggak pernah malas? Sering. Apakah aku selalu bersemangat? Tidak. Ya sering juga aku mencela-mencela, sering juga aku males, cuman bedanya tetap aku kerjakan. Intinya adalah malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Jangan menyandarkan sesuatu kepada semangat. Kalau semangat dikerjakan, kalau nggak semangat nggak dikerjakan. Semangat itu tidak usah diharapkan. Karena kita tidak boleh menyandarkan ibadah pada semangat. Semangat itu nggak lama. Semangat itu cuma sebentar aja nemenin kita. Wih, wih, kenapa kamu rajin ke masjid? Lagi semangat. Setelah itu hilang 3 bulan. Kenapa kamu nggak ke masjid? Lagi nggak semangat. Nggak usah berharap pada semangat. Dia nggak akan pernah nemenin kita. Semangat itu cuman PHP doang. Kita nggak perlu semangat. Kita nggak butuh semangat. Yang kita butuh cuman konsisten. Walaupun kita lagi males. Oke? Dan nggak usah terlalu bersemangat. Apapun yang terlalu bersemangat juga belum tentu ada hasilnya teman-teman. Wah, saya ini ngerjain skripsi. Lagi semangat. Dicoret sama dosennya. Terus dia nggak muncul lagi 3 bulan. Kenapa? Karena nggak semangat. Nah, jangan berharap pada semangat. Semangat itu tidak akan pernah bertahan dengan kita. Jadi kita ibadah bukan karena kita semangat, kita ibadah karena kita tahu itu kewajiban, ya. Karena kita tahu itu kewajiban. Halo Bu Raja, karena kita kewajiban. Oke? Nah, sampai kalau orang yang istiqomah itu dia akan ngomong, ya Allah, males sekali aku ya Allah. Tapi kalau nggak karena engkau, udah aku tinggalkan ini. Karena engkau lah tetap masih aku kerjakan. Gitu. Saya dakwah udah 20 tahun teman-teman. Udah dari kecil saya ceramah. Apakah saya nggak lelah? Apakah nggak males? Apakah saya nggak bosan? Pasti ada. Cuman kadang-kadang saya ngomong dalam hati. Saya istighfar baca Al-Fatihah. Ya Allah, kalau nggak karena engkau udah aku tinggal ini. Karena engkau lah masih tetap bertahan. Ya, jadi niatnya dibetulin. Jangan menyandarkan pada semangat. Sandarkan pada niat lillah, insya Allah kita ngebooster. Insya Allah kita akan ngebooster semangatnya, ya. Dan nggak perlu juga terlalu bersemangat sih. Biasa-biasa saja, yang penting konsisten. Ustazah, kebangun sepertiga malam tapi malas mau sholat, dosa nggak? Sholat apa? Kalau sholat tahajud nggak dosa. Kalau sholat isya dosa dong, kan itu wajib. Ustazah, oke, saya punya hutang di bank dan lancar bayarnya, tapi punya niat umroh, itu 2 hal yang berbeda. Kalau teman-teman umroh, tetapi hutang di bank itu tetap riba. Riba itu tetap berdosa. Ya, teman-teman ya. Saran aku kalau teman-teman yang ada hutang di bank, jangan sungkan jual aset untuk melunaskan hutang ribanya, kan itu dosanya ngalir. Atau teman-teman kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ada energi uang yang disimpan untuk kemudian ngebom hutang ribanya. Atau yang ketiga, cara paling lemah dan tetap berdosa adalah teman-teman jangan telat. Karena kalau telat semakin banyak ribanya. Oke? Ustazah, kayaknya ibadah tuh perlu dipaksakan ya Ustazah. Kayaknya sebuah kepastian sih. Jadi bukan kemungkinan, pasti ibadah tuh dipaksakan di awal-awal.
ya teman-teman ya, sampai kita bisa menikmati ibadah itu. Nah, cara biar kita istiqomah dalam ibadah, satu, mulai dari hal yang kecil. Kedua, lakukan 40 hari tidak putus. Kemudian yang ketiga, sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, tingkatkan yang kecil tadi. Misalnya nih, ibadah sholat tahajud. 2 rakaat aja dulu. Lakukan 2 rakaat, jangan ditambah. Setelah 40 hari, teman-teman mulai konsisten. Setelah konsisten, baru menikmati, baru tidak bisa meninggalkan. Kalau udah tidak bisa meninggalkan, baru tambah jadi 4 rakaat. Ya, jadi cara konsisten cuman itu aja. Itu nggak ada di sekolah, tapi itulah cara konsisten. Mulai dari hal kecil, jangan tambah sebelum istiqomah. Kalau udah istiqomah, baru teman-teman boleh tambah. Oke. Ustazah, gimana hukumnya nabung di bank? Kalau sekedar nabung nggak apa-apa, tapi bunganya jangan diambil. Ya, Ustazah, mau jual aset susah lakunya, nggak apa-apa, proses aja jual dulu. Laku susah, setuju? Coba dulu, coba aja dulu. Tempel di mana-mana, doa, ya belum kan dicoba, coba dulu ya. Nah, jadi ada teman-teman yang nanya sama saya, Nel, gimana nih cara jual tanahku nggak laku-laku? Doa nggak? Udah doa aku. Diumumkan nggak? Ada pelangnya nggak? Ada pelangnya. Berapa? 1 biji. Tanahnya di mana? Dalam hutan. Siapa yang mau lihat? Hanya malaikat yang bisa lihat. Jadi kalau jual itu, teman-teman harus berusaha untuk ngomong sana sini, ya di simpang-simpang, jual sosial media. Jualan itu ngomong teman-teman, ya sambil berdoa. Ini jualan pelangnya di pojokan, ya kan? Tidak ada orang lewat. Gimana mau terjual? Usaha, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Oke, sehat ya. Oke, gimana? Sebentar ya. Nah, Ustazah, gimana caranya biar menghilangkan rasa was-was di dalam sholat? Saya sudah pernah jelaskan, ketika teman-teman was-was, itu bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, iya Mbak Yumna. Nah, itu baca surat An-Nas supaya tidak was-was. Tapi kalau was-wasnya itu setelah teman-teman melakukan ibadah, abaikan. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya nih, teman-teman udah ngambil wudhu, udah masuk masjid, ya. Lalu teman-teman udah masuk masjid, lalu teman-teman berpikir, tadi aku udah basuh kaki nggak ya? Udah basuh kaki nggak ya? Kalau was-wasnya kayak gitu, abaikan. Jadi kalau was-wasnya setelah melakukan ibadah, abaikan. Jangan diulang, nanti terbiasa. Misalnya udah sholat subuh nih, tadi aku ke 3 rakaat atau 2 rakaat ya? Tadi aku 3 rakaat atau 2 rakaat ya? Maka teman-teman abaikan. Jadi kalau kita ragunya itu setelah melakukan ibadah, abaikan. Tawaf, tadi 7 atau 8 ya? 7 atau 8 ya? Bingung. Udah dilakukan, abaikan. Tapi kalau sedang melakukan, boleh diulang. Gitu kaidah fikihnya. Oke? Kalau kaidah fikihnya. Ya, setelah wudhu, was-was. Ya, sudah setelah wudhu teman-teman was-was. Jangan diulang. Oke? Jamnya boleh, nanti aku spill jamnya. Jamnya stoknya masih makin tipis loh, yang pink sudah habis. Teman-teman boleh check out yang black yang aku pakai ya, teman-teman ya. Ustazah, cara jualan laris ya. Oke, sebentar ya, Ustazah. Saya selalu berdakwah semoga selalu berdakwah dengan ikhlas agar pendengar mudah mengamalkan. Insya Allah. Zak, kalau mau sholat apa harus mandi dulu? Mau sholat apa teman-teman? Sholat apa ini teman-teman? Oke, Ustazah, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut agama Islam? Nah, teman-teman yang baru mampir, teman-teman boleh subscribe channel aku ya. Channel aku itu udah ada 300.000 subscriber di sana untuk melihat ceramah-ceramahnya aku. Tentang ta'aruf pernah aku bahas di satu ceramah aku, tapi singkatnya seperti ini. Untuk ta'aruf itu, teman-teman usahakan jangan jinsiah. Jinsiah itu nanya lagi apa, di mana, udah makan belum, itu jangan. Ta'aruf itu yang diceritakan adalah nanti kita mau tinggal di mana.
Kamu bawa hutang nggak nanti setelah nikah? Aku anak satu-satunya. Boleh nggak orang tuaku tinggal di rumah kita nanti? Aku mau kerja. Gimana kalau aku mutasi? Aku perempuan. Kamu ridho nggak? Atau kalau aku nggak kerja, kamu mampu nggak membiayai keluarga? Atau aku tetap kerja, tapi aku ada kemungkinan mutasi. Bagaimana jalan keluarnya? Itulah ta'aruf. Itu yang dibicarakan. Bukan lagi apa, di mana, udah makan belum, bla bla. Bukan kayak gitu. Ta'aruf itu adalah menceritakan kendala dan kelebihan kita. Ya, dan untuk ta'aruf tidak boleh menanyakan masa lalu orang. Kamu udah pernah punya berapa, udah pernah berapa, itu nggak boleh. Itu ta'aruf ya, teman-teman ya. Itu ta'aruf, oke? Nah, Ustazah, saya pernah kehilangan HP, padahal saya dalam keadaan berpuasa dan zikir. Apakah itu ujian? Ya, itu ujian untuk orang-orang yang baik ya. Sholat duha 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, untuk sholat duha ini dianjurkan rakaat pertama itu adalah baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha ya, ad-duha. Nah, itu dia. Tapi itu cuman anjuran ya, bukan kewajiban. Ustazah, gimana cara mandi suci dalam keadaan sakit kaki, tangan dan diinfus? Boleh diganti dengan tayamum ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau nggak hafal gimana? Boleh surat lain nggak ada masalah. Ya itu cuman anjuran aja ya, tidak kewajiban. Ustazah, iya. Pukul berapa sholat duha? Sekitar 3,5 jam setelah adzan subuh ya, teman-teman ya. Afiliat halal nggak Zah? Aku afiliat murni Pak. Aku afiliat banget ya. Aku berkeranjang kuning Pak. Jadi afiliat itu halal kan dia ujrah, upah, komisi. Ada afiliat masuk guys. Salam afiliat ya. Ustazah, anakku sudah punya pacar. Boleh nggak ta'arufkan dengan pacarnya? Ya ta'arufkan saja. Tapi jangan berpacaran.